Presentasi infus dextrosa 5%. Disusun oleh Anggita Satyaruni, Nurul Agustiningrum, Ronggo Nur Cahyo, Fitriana Dwi Astuti, dan Intan Hasanah. Pembuatan dan evaluasi infus dextrosa 5%. Sebelum memahami lebih lanjut, yuk kita tahu dulu apa tujuan dari praktikum ini. Yang pertama, mengetahui dan mampu melakukan formulasi sediaan steril infus dextrose 5%. Yang kedua, menentukan pengemasan sediaan parenteral injeksi intravena infus dextrose 5% yang sesuai. Larutan infus. Sediaan infus merupakan salah satu bentuk sediaan steril yang cara penggunaannya disuntikkan ke dalam tubuh dengan merobek jaringan tubuh melalui kulit atau selaput lendir. Dextrosa. Pemberian dextrosa, hablur tidak berwarna, serbuk hablur atau serbuk granul putih, tidak berbau, rasa manis. Kelarutan. Sangat mudah larut dalam air mendidih, mudah larut dalam air, larut dalam etanol mendidih, sukar larut dalam etanol. Kelarutan dextrosa monohidrat pada suhu 20 derajat Celcius. Stabilitas. Dextrosa memiliki stabilitas yang baik dalam kondisi penyimpanan kering. Cairan dextrosa dapat disterilkan dengan autoklaf. Namun, pemanasan berlebihan, pemanasan dapat menyebabkan penurunan pH dan karamelisasi larutan. Formulasi dari dextrosa. Dextrosa anhidrat 52,5 gram, karbon aktif 0,15 gram, aqua pro injeksi at 1000 ml. Alat dan bahan yang digunakan. Alat, botol infus 100 ml dan penutup karet, gelas ukur 100 ml, beker gelas, Erlenmeyer, corong, batang pengaduk, termometer, kertas perkamen, kertas saring, pipet tetes, corong gelas, aluminium foil, plastik wrap, bunsen, dan spray alkohol. Bahan yang digunakan, dextrosa monohidrat, karbon aktif, aqua pro injeksi, HCl, dan NaOH. Penimbangan bahan. Dextrosa monohidrat sebagai bahan aktif, bobot dalam satu sediaan sebanyak 5,775 gram, bobot dalam 5 sediaan atau total bobot 28,875 gram, karbon aktif sebagai absorbing agent, botol dalam satu sediaan sebanyak 0,15 gram, bobot dalam 5 sediaan 0,75 gram, aqua pro injeksi sebagai pelarut, bobot dalam satu sediaan at 100 ml, total bobot at 500 ml. Perhitungan bahan. Dextrosa, sediaan yang akan dibuat adalah sejumlah 100 ml. Maka dextrosa anhidrat sama dengan 52,5 dibagi 1000 dikali X dibagi 100, yaitu X sama dengan 5,25 gram.
untuk 3 sediaan adalah sama dengan 5,25 gram dikali 3 sama dengan 15,75 gram. Dektrosa yang tersedia adalah dektrosa monohidrat, maka dilakukan perhitungan untuk dektrosa monohidrat. Bobot dektrosa monohidrat sama dengan BM monohidrat dibagi BM anhidrat dikali bobot anhidrat sama dengan 198,17 dibagi 180,16 dikali 15,75 gram sama dengan 17,32 gram. Perhitungan bahan karbon aktif sama dengan 0,15 dibagi 1000 dikali X dibagi 100, yaitu X sama dengan 0,015 gram atau 15 mg. Untuk 3 sediaan sama dengan 15 mg dikali 3 sama dengan 45 mg. Water for injeksi untuk 1 sediaan sama dengan X 100 ml, untuk 3 sediaan sama dengan X 100 ml dikali 3 sama dengan X 300 ml. Cara kerja. Alat-alat yang digunakan dicuci dengan menggunakan sabun, dikeringkan, lalu disemprot dengan menggunakan alkohol 70%. Selanjutnya, dilakukan sterilisasi terhadap alat-alat tersebut. Bahan-bahan ditimbang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Aquades diukur sebanyak 100 ml, lalu dilakukan penaraan pada botol infus. Aquades 300 ml dididihkan pada heater dan diturunkan suhunya hingga mencapai 60 derajat Celcius. Dextrosa monohidrat dimasukkan ke dalam air dan diaduk hingga larut sempurna dengan suhu yang tetap terjaga 60 derajat Celcius. Larutan tersebut diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter. HCl dan NaOH ditambahkan untuk menyesuaikan pH sediaan. Karbon aktif ditambahkan ke dalam larutan dan diaduk perlahan dengan tetap mempertahankan suhu pada 60 derajat Celcius. Larutan kemudian disaring sebanyak 3 kali dengan penyaringan pertama dan kedua menggunakan kertas saring yang dibuat berlapis 2 dan penyaringan ketiga menggunakan kertas Whatman hingga larutan menjadi jernih. Larutan dimasukkan ke dalam masing-masing botol infus hingga batas penaraan yang ditandai di awal. Botol infus ditutup dengan penutup karet, lalu dibungkus dengan aluminium foil dan plastik ikan. Sediaan tersebut disterilisasi dengan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Terakhir, sediaan diberi etiket, dimasukkan ke dalam kemasan sekunder, dan dievaluasi. Evaluasi sediaan. Yang pertama yaitu uji organoleptis. Dengan cara diamati bau serta warnanya. Yang kedua, uji kebocoran. Dengan cara
Bagian luar kemasan primer dikeringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian sediaan dibolak-balik sebanyak 20 kali. Selanjutnya, sediaan diletakkan dalam keadaan terbalik di tempat dengan permukaan datar yang dilapisi dengan kertas saring dan dibiarkan selama 5 menit. Sediaan dibalik dengan permukaan datar yang dilapisi dengan kertas saring dan dibiarkan selama 5 menit. Adanya isi sediaan yang keluar diamati pada kertas saring yang ditandai dengan basahnya kertas saring. Selanjutnya, uji kejernihan dan warna. Dilakukan dengan cara bagian luar sediaan dibersihkan dengan alkohol dan dikeringkan dengan tisu. Selanjutnya, sediaan dimasukkan ke dalam box yang berlatar putih dan hitam. Sinar dipancarkan ke sediaan dari arah samping. Yang terakhir, adanya kotoran diamati, di mana kotoran berwarna akan terlihat pada latar belakang berwarna putih, dan kotoran tidak berwarna akan terlihat pada latar belakang yang hitam. Yang keempat, uji pH. Sejumlah sediaan dimasukkan ke dalam beker gelas. Lalu alat pH meter dibersihkan dengan aquades dan dikalibrasi dengan larutan pH. Selanjutnya, elektroda pada pH meter dibersihkan kembali dengan aquades. Selanjutnya, elektroda dicelupkan ke dalam sediaan. Tombol read ditekan dan ditunggu hingga nilai pH sediaan terbaca pada alat. Hasil evaluasi. Uji organoleptis, warna bening dan tidak berbau. Kejernihan dan warna. Latar putih, tidak terdapat partikulat berwarna yang terlihat pada latar putih. Latar hitam, tidak terdapat partikulat tidak berwarna yang terlihat pada latar belakang hitam. Uji kebocoran. Tidak terdapat kebocoran atau rembesan air yang keluar dari wadah dan kertas saring tetap kering. Uji pH. pH awal 7,1. pH akhir setelah autoklaf 5,18. Kemasan primer, di mana kemasan primer merupakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan sediaan. Yang kedua ada kemasan sekunder, di mana kemasan sekunder melindungi si kemasan primer tersebut. Etiket. Infus dextrosa merupakan golongan obat keras. Pada brosur tertera mekanisme kerja obat sebagai berikut. Senyawa ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan kalori. Cara pemberian melalui injeksi intravena. Terima kasih.